Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Us Musyarofah, mahasiswa Pasca Sarjana Unwahas. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya makul studi hadis yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Saifuddin MA. Soal yang pertama yaitu, apakah Al-Quran bersifat qadim? Jawabannya yaitu iya. Al-Quran bersifat qadim dzati, tidak ada permulaan bagi adanya. Dengan kata lain, Al-Quran bukan merupakan mahdas. Al-Quran merupakan kalamullah, di mana kalam merupakan sifat Allah, dan semua sifat Allah bersifat qadim atau tidak ada permulaan baginya. Hal ini serupa dijelaskan dalam kitab Durul Farid halaman 33-34. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam anna kalamahu ta'ala yutlaqu bil ishtiraki ala syai'aini fa yutlaqu ala sifatil qadimatil qaimati bi dzatihi ta'ala wa hadza qadimun munazzahun anit taqaddumi wa ta'akhuri wal harfi was sauti wa ghairi dzalika min sifatil kalam. Ketahuilah bahwa firman Allah Ta'ala dimaksudkan pada dua hal. Dimaksudkan pada sifat qadim yang berdiri sendiri dengan zat Allah Ta'ala. Kalam yang ini adalah qadim, disucikan dari pendahuluan dan akhir, huruf, suara, dan lain sebagainya yang berlaku pada sifat-sifat kalam kudus. Nah, sedangkan mushaf yang saat ini sering kita pegang atau baca, jelas itu merupakan makhluk, karena mushaf tersebut terbuat dari makhluk, yaitu kertas. Untuk soal yang kedua yaitu, apakah Nabi dan Rasul juga menerima ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya yaitu iya, Nabi dan Rasul atas seizin Allah juga menerima ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam hal ini penerimaan ilham oleh Nabi dan Rasul itu disebutnya wahyu. Sebagaimana salah satu cerita yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat As-Saffat ayat 102. Saya bacakan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas shabirin. Pada surat As-Saffat ayat 102 ini diceritakan jika Nabi Ibrahim bermimpi. Di sini beliau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan wahyu jika beliau harus menyembelih Nabi Ismail. Dari keterangan ayat ini yaitu Nabi Ibrahim merasa yakin jika mimpi itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keyakinan beliau ini terhadap pemberian mimpi ilham ini, berarti itu disebutnya sebagai wahyu. Karena apa? Jika wahyu itu si penerimanya merasa yakin jika yang memberikan ilham itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika manusia biasa yang mendapatkan ilham, mereka itu masih bingung siapa yang memberikan ilham tersebut. Jadi bisa dikatakan jika ilham yang diterima oleh Nabi dan Rasul dalam penyebutannya yaitu disebut wahyu. Soal yang ketiga yaitu, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan turunnya? Jawabannya yaitu, Al-Quran yang kita baca disusun tidak berdasarkan kronologi turunnya ayat dan surat itu, karena dalam penyusunan ayat maupun surat tersebut sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 3-4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang artinya, dan dia tidak berbicara menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi secara otomatis dari arti ayat tersebut dapat kita pahami kalau urutan ayat maupun surat yang sudah urut sesuai seperti yang kita baca saat ini itu sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang keempat yaitu, mengapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat yang terbesar? Jawabannya yaitu, Al-Quran disebut sebagai mukjizat yang terbesar karena
sampai hari kiamat nanti Al-Quran dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran tidak akan pernah lekang oleh waktu ataupun zaman, sebagaimana dalam firman Allah pada surat Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalnahu dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan memeliharanya. Selain itu pula tentang keterjaminannya Al-Quran yang dijaga keasliannya oleh Allah sampai hari kiamat, yang tidak seperti mukjizat-mukjizat lain yang lekang oleh waktu dan itu sampai sekarang hanya tinggal cerita. Al-Quran diturunkan oleh Allah, memiliki keistimewaan di mana tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi atau menyaingi keindahan dari bahasa Al-Quran tersebut. Soal yang kelima yaitu bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dengan tajwid. Jawabannya yaitu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan. Nah, perlahan-lahan di sini atau tartila itu mempunyai arti yang banyak. Bisa diartikan itu membacanya secara perlahan-lahan atau tidak tergesa-gesa, ataupun membacanya secara tartil sesuai dengan ilmu tajwid. Namun tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama jika mempelajari ilmu tajwid itu bersifat kewajiban komunal atau fardhu kifayah. Jadi tidak ada kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari ilmu tajwid tersebut. Namun berhukum fardhu ain atau wajib untuk menerapkannya bagi orang yang sudah mempelajari ilmu tajwid tersebut. Nah, dilihat dari sisi lain, ada beberapa hal yang mungkin wajib untuk dipelajari, misalkan cara membedakan huruf satu dengan huruf lain, dilihat dari sifat-sifatnya, kemudian cara pelafalannya. Karena apa? Karena itu nanti akan berdampak pada pemaknaan lafal yang kita baca. Jika pelafalannya tidak sesuai dengan sifat hurufnya, tidak sesuai dengan bagaimana huruf itu seharusnya dilafalkan, maka arti yang diterima pun akan berbeda oleh pendengarnya. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita membaca Al-Quran sesuai dengan aturan tajwid seperti itu. Untuk soal yang keenam yaitu bagaimana hukumnya wanita ketika haid membaca Al-Quran. Jawabannya yaitu sebenarnya terdapat dalil yang jelas dalam Al-Quran itu yang berkaitan dengan memegang Al-Quran bagi wanita yang haid, yaitu pada surat Al-Waqiah ayat 79, Bismillahirrahmanirrahim, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi menyentuh Al-Quran itu harus dilakukan oleh orang-orang yang dalam keadaan suci. Namun jika berkaitan dengan hukum membaca Al-Quran bagi orang yang sedang haid, itu tidak ada dalil khusus yang menyatakan itu haram, baik dari dalil Al-Quran ataupun dari hadis yang sahih. Itu merupakan hasil ijma dari para ulama. Nah, sebagian itu ada yang mengatakan jika diperbolehkan. Dalam hal ini kaitannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi Muhammad SAW bersabda, saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim, afdhalul kalami ba'dal qur'ani wa hunna minal qur'an, yakni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebaik-baiknya ucapan kalam zikir setelah Al-Quran. Di sini setelah Al-Quran berarti Al-Quran itu dikategorikan sebagai zikir yang besar, zikir yang baik. Jadi dalam kata lain, orang yang sedang haid itu tidak diharamkan untuk berzikir. Berarti diperbolehkan orang yang haid itu membaca Al-Quran. Jadi secara otomatis ketika membaca Al-Quran, orang itu mendapatkan pahala zikir. Kemudian bagaimana caranya ketika orang yang haid tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh memegang Al-Quran tapi ingin membaca Al-Quran? Berarti dengan cara ketika memegang Al-Quran atau mushaf itu menggunakan perantara lain, tidak langsung memegang, misalkan dengan menggunakan lap ataupun kain. Kemudian cara membaliknya menggunakan pensil ataupun yang sejenisnya, itu boleh, tidak apa-apa. Untuk soal yang ketujuh yaitu bagaimana tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 8 berdasarkan pendekatan metode tarbawi.
Jawabannya yaitu sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 8 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian orang ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Nah, tafsir dari ayat ke-8 dari surat Al-Baqarah ini yaitu menceritakan tentang orang-orang munafik yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Mereka menyembunyikan kekufurannya, namun hal tersebut dinafikan oleh Allah pada akhir ayat, yaitu padahal mereka berbohong. Nah, dari ayat ini kita semua mengetahui kalau iman itu tidak hanya diikrarkan, tapi iman itu ya diikrarkan, diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan perbuatan dan diyakini dengan hati. Secara pengetahuan secara tarbawinya berarti kita bisa mengambil pelajaran jika Allah itu maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh hambanya, dan selain itu tentang kemunafikan terhadap iman dari orang-orang kafir tersebut. Sekali lagi, jika iman itu adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.